Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Hidayatul Ambia, dan yang kedua Ramilda Dwina Anggreni, dan yang ketiga Adi Aulia Rahmawati. Di sini kami akan membahas sedikit tentang pengembangan indikator. Langsung saja untuk yang pertama yaitu konsep dasar indikator. Dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan penilaian, indikator merupakan konsep penting yang perlu dipahami pendidik. Indikator merupakan karakteristik atau respon peserta didik yang menjadi acuan terhadap pencapaian kemampuan tertentu. Menurut KBBI, indikator diartikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator selain merupakan panduan bagi pendidik dalam mengembangkan materi pembelajaran dan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, juga berfungsi sebagai panduan untuk menyusun instrumen penilaian. Depdiknas mendeskripsikan adanya 4 fungsi penting indikator, yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Dalam hal ini, pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Dan yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai sesuai dengan kemaksimalan. Dan yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dalam hal ini, bahan ajar perlu dikembangkan oleh pendidik guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Dan yang terakhir, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Dalam hal ini, indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Materi selanjutnya adalah kata kerja operasional. Dalam pengembangan indikator perlu diperhatikan penggunaan kata kerja operasional. Penggunaan kata kerja yang dimaksud dapat disesuaikan pula dengan tingkat kompetensi yang kita harapkan dapat dimiliki oleh setiap peserta didik yang telah mengikuti proses pembelajaran. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Selanjutnya adalah contoh klasifikasi tingkat kompetensi berdasarkan kata kerja yang digunakan. Contoh klasifikasi tingkat kompetensi yang pertama berhubungan dengan mencari keterangan. Kata kerja operasional yang digunakan seperti mendeskripsikan dan menyebutkan kembali. Untuk contoh klasifikasi tingkat kompetensi yang kedua adalah memproses. Kata kerja operasional yang digunakan berupa mensintesis atau mengelompokkan dan menjelaskan. Dan contoh klasifikasi tingkat kompetensi yang ketiga adalah menerapkan dan mengevaluasi. Kata kerja operasional yang digunakan berupa menerangkan suatu prinsip, membuat model, dan mengevaluasi. Selain tingkat kompetensi, penggunaan kata kerja menunjukkan penekanan aspek yang ingin dicapai atau diukur, seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk yang pertama adalah kata kerja operasional ranah kognitif. Ranah kognitif yang pertama, pengetahuan. Kata kerja operasionalnya berupa mengidentifikasi, menyebutkan, serta menunjukkan. Ranah kognitif yang kedua, pemahaman. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu menjelaskan, menguraikan, merumuskan, dan merangkum. Ranah kognitif ketiga adalah aplikasi. Kata kerja operasionalnya mendemonstrasikan, menghitung, menghubungkan, dan memperhitungkan. Yang keempat, ranah kognitif keempat adalah analisis. Kata kerja operasionalnya memisahkan, menerima, menyisihkan, dan menghubungkan. Ranah kognitif kelima adalah sintesis. Kata kerja operasionalnya mengkategorikan, mengombinasi, mengarang, serta menciptakan. Dan yang terakhir, keenam, ranah kognitifnya adalah evaluasi. Kata kerja operasionalnya membandingkan, menyimpulkan, menilai, dan bahkan mengkritik. Contoh yang kedua adalah kata kerja operasional ranah afektif. Ranah afektif yang pertama adalah menerima. Kata kerja operasionalnya memilih, mempertanyakan, dan mengikuti. Ranah afektif yang kedua yaitu menanggapi. Kata kerja operasionalnya menjawab, membantu, dan mengajukan. Ranah afektif ketiga menilai. Kata kerja operasionalnya mengasumsikan, meyakini, dan melengkapi. Ranah afektif yang keempat mengorganisasi.
Kata kerja operasionalnya menganut, mengubah, menata, dan mengklasifikasikan. Yang terakhir, ranah afektif kelima adalah karakterisasi. Kata kerja operasionalnya mengubah perilaku, mempengaruhi, dan memecahkan. Untuk kata kerja operasional yang ketiga, yaitu ranah psikomotor. Contoh dari ranah psikomotor ini ada 4. Yang pertama, ranah psikomotor imitasi. Kata kerja operasionalnya mengaktifkan, menyesuaikan, dan menggabungkan. Ranah psikomotor yang kedua yaitu manipulasi. Kata kerja operasionalnya mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, dan memilih. Ranah psikomotor yang ketiga adalah presisi, dan kata kerja operasionalnya adalah mengalihkan, mengganti, memutar, dan mengirim. Dan yang terakhir, keempat, ranah psikomotor artikulasi. Kata kerja operasionalnya mengalihkan, mempertajam, dan membentuk. Dari contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, kata kerja operasional yang dapat dipergunakan dalam indikator jumlahnya relatif banyak. Namun, pemilihan kata kerja mana yang akan dipakai haruslah dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan kompetensi yang akan dibelajarkan dan kemudian ditagih kadar penguasaannya. Langsung saja, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, perlu memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Dalam hal ini, setiap mata pelajaran harus memiliki karakteristik tersendiri. Dan yang kedua, perlu memperhatikan kemampuan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik memiliki kemampuan yang bervariasi dalam hal kemampuan menyerap dan memproses informasi. Baik, saya Hidayatul Ambiya, NIM T 2018-1027. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam mengembangkan indikator penilaian. Ada 2 rumusan indikator dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian. Yang pertama yaitu indikator pencapaian kompetensi atau biasa dikenal sebagai indikator. Sedangkan yang kedua yaitu indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal, biasa disebut dengan indikator soal. Jadi ada 2, yang pertama indikator, yang kedua indikator soal. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian ini menjadi acuan bagi pendidik untuk mengembangkan instrumen penilaian. Nah, dalam mengembangkan instrumen penilaian, pendidik perlu merumuskan indikator penilaian yang dijabarkan dari indikator pencapaian kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan dalam penyusunan kisi-kisi. Nah, manfaat indikator penilaian ini menurut Depdiknas dalam pendidik itu dapat mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes maupun non-tes. Sedangkan manfaatnya untuk peserta didik itu dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian tes maupun non-tes. Jadi peserta didik itu dapat melakukan self-assessment atau sejenis persiapan diri untuk mengukur kemampuan dirinya sebelum mengikuti penilaian yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu untuk manfaat bagi pimpinan sekolah dalam memantau atau mengevaluasi keterlaksanaannya pembelajaran dan penilaian di kelas. Manfaat selanjutnya bagi orang tua dan masyarakat, yaitu dapat mendorong pencapaian kompetensi peserta didik secara maksimal. Nah, tahapan dalam menjabarkan indikator pencapaian kompetensi ini ada 4. Yang pertama, perhatikan rumusan kompetensi dasar. Karena setiap rumusan kompetensi dasar itu terdiri atas kata kerja dan objek materi pembelajaran. Jadi tahap yang pertama yaitu perhatikan rumusan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu perhatikan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan pada kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. Jadi perhatikan terlebih dahulu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Yang ketiga, identifikasi kompetensi dengan melalui berpikir tingkat rendah atau LOT dan berpikir tingkat tinggi. Maksudnya di sini identifikasi kompetensi itu membuat soal LOT, mengerjakan soal LOT dan HOT. Nah, yang keempat atau
Tahapan yang terakhir yaitu tentukan atau rumuskan indikator pencapaian kompetensi tersebut berdasarkan hasil identifikasi. Nah, mengenai penggunaan kata kerja, Depdiknas menjelaskan lebih lanjut bahwa indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibanding dengan indikator. Rumusan-rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan penilaian hasil karya atau produk termasuk penilaian diri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.